Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam ibadah saat teduh. Mari siapkan hati dan pikiranmu untuk menyembah dan memuji Tuhan sebab Dia baik. Sebelum lebih dalam masuk dalam hadirat Tuhan, saya mengajak kita untuk sama-sama masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini, buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Semalam boleh kami lalui, sehingga pagi hari ini Tuhan kami dapat bangun kembali dengan napas dan kekuatan yang baru. Kami percaya bahwa semua itu karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, buat kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah Engkau suci, kuduskan kami Tuhan, layakkan kami untuk datang menghadap di bawah kaki salib-Mu ya Bapa. Biarlah hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan ya Tuhan. Kami serahkan ibadah saat teduh kami pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Makasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Kami ada hari ini semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Makasih Bapa. Kau ada sebab anugerah-Mu, mari sama-sama katakan pujian ini. Terima kasih.
selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselam di pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari sama-sama katakan pujian ini dari awal. Betapa dahsyat Engkau, betapa dahsyat Engkau.
Kami tahu Tuhan, tanpa campur tangan Kamu, kami tidak dapat menjalani hidup kami Tuhan. Tapi kami Tuhan, tahu Kau tidak pernah meninggalkan kami sedikit. Yes, thank you Lord. Dan Kau selalu mendengar doa-doa kami. Ini rindu kami Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini dari awal. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati,
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, Bapa. Terima kasih, Yesus. Hanya dalam-Mu, Yesus, ku tenang. Terima kasih untuk setiap pertemuan di dalam ku naikkan syukur hanya bagimu, Yesus. Yesus. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku seperti hati-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan
kekudusanmu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hatimu. Kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku. Kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti hatimu. Kudus berkenan bagimu. Oh, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku. Kuduskan hatiku, Tuhan. Oh, Tuhan, ubah hatiku agar seperti hatimu, Yesus. Sucikan hatiku, Yesus. Kami tahu, bebas dari semua yang jahat. Oh, serupa dengan
Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kalau kami bisa bangun dengan sehat. Semua ini berkat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa biar bukan pengetahuan informasi yang baik saja yang kami terima, tetapi kami menerima sebuah pewahyuan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk mata, untuk telinga di dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, untuk kami pakai mata ini membaca kebenaran firman Tuhan, kami pakai telinga ini untuk mendengarkan dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Pada saat firman Tuhan disampaikan, sembuhkan yang sakit, beri jalan keluar bagi yang sedang menghadapi masalah, bahkan tegur dan didik kami melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siap untuk belajar mendengarkan firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua yang mengikuti program sarapan pagi bersama ini, baik secara online maupun yang hadir di tempat ini. Terima kasih untuk kesempatan ini, saya bisa sharing kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini, saya akan sharing sebuah kebenaran firman Tuhan yang berkaitan dengan pikiran Kristus. Kalau saya bertanya kepada setiap kita, baik saudara yang mengikuti secara online maupun kita yang hadir di tempat ini, apa yang terlintas di dalam benak Anda ketika mendengar kalimat ini? Pikiran Kristus. Aduh, Pak Pendeta, aduh Kak, jangankan pikiran Kristus, pikiran saya saja kadang saya tidak mengerti. Beberapa hari ini saya sempat merenungkan tentang hal ini. Saya menghargai setiap karya dari lagu-lagu, tapi ada baiknya kita perlu memikirkan ulang lagu-lagu apa yang kita dengarkan. Ada lirik lagu yang baik, ada lirik lagu yang tidak membangun kehidupan kita. Hati-hati dengan apa yang kita biasa dengarkan. Ada satu lagu yang secara musik itu enak kita dengar, tapi waktu kita dengar liriknya itu tidak sesuai dengan Alkitab. Kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu lukai, ku tak peduli. Coba kau pikir di mana ada cinta seperti ini. Waktu saya mendengarkan lagu itu, sebenarnya ini ada seorang pendeta yang menyampaikan tentang hal ini. Iya ya, saya sempat merenungkan, iya ya. Jangankan pikiran Kristus, apa yang masuk di dalam pikiran kita saja kadang kita tidak filter. Kita rasa, oh, enak ini lagu ya. Kau tinggalkan aku, ku tetap di sini. Ya, padahal firman Tuhan sangat bertolak belakang dengan lirik-lirik dari lagu. Tahukah kita setiap kali kita membaca firman Tuhan, setiap kali kita mendengarkan khotbah, kita membaca Alkitab, kita merenungkan firman Tuhan tentang pikiran dan perasaan Kristus, maka yang terjadi adalah terjadi sebuah pertempuran yang hebat di dalam pikiran kita. Setiap kali kita mendengarkan kehendak Allah melalui khotbah, maka terjadi sebuah pertempuran yang hebat di dalam pikiran kita. Kenapa saya katakan demikian? Kita adalah makhluk roh yang punya jiwa tinggal di dalam tubuh. Manusia diciptakan Tuhan dengan sempurna. Manusia adalah makhluk roh yang punya jiwa
tinggal di dalam tubuh. Di dalam roh kita tahu bersama, di dalam roh kita itu ada persekutuan, ada kesadaran, ada hati nurani atau intuisi. Di dalam jiwa kita, di dalam jiwa kita itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Tubuh kita ini ada seks, ada self defense mechanism atau pertahanan diri. Kalau kita melihat sesuatu yang berbahaya, secara otomatis pasti kita menghindari bahaya tersebut. Ada rasa lapar, ada rasa haus. Jadi dari ketiga hal ini, roh yang mendengarkan suara Tuhan, roh kita mempunyai persekutuan dengan Tuhan yang menentukan apa yang diterima oleh roh kita dapat berpindah masuk ke dalam tubuh ini adalah jiwa kita. Waktu kita mendengarkan firman Tuhan, ampunilah sesamamu. Ampunilah orang yang berbuat salah kepadamu. Di dalam intuisi kita, di dalam hati nurani kita, Roh Kudus berbicara. Hei, ampuni. Tetapi di dalam jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kehendak kita, tidak akan mungkin saya ampuni. Jadi pertempuran yang besar, inilah yang saya maksudkan tadi, bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, jiwa kita ini, di dalam jiwa kita ini ada pikiran, perasaan, kehendak, disitulah pertempuran sedang terjadi. Apakah kita mau mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, atau mengikuti keinginan daging kita? 3 hari yang lalu, ketika saya ikut training vokal, Coach J menyampaikan sebuah quotes yang saya notice sekali. Untuk para penyanyi sebaiknya mulai hati-hati memilih referensi lagu apa yang kita dengarkan. Karena ini, apa yang kita dengarkan itu akan mempengaruhi pola pikir kita. Apa yang sering kita masukkan di dalam pikiran kita, kalau kita tidak filter, kalau kita tidak memperhatikan apa yang kita isi di dalam pikiran kita ini bisa menjadi sebuah taman yang indah atau bisa menjadi hutan yang liar. Tahu ya bedanya? Kalau taman yang indah tentu dirawat, tentu diperhatikan. Tetapi kalau dia hutan yang liar, apa saja kita izinkan di situ. Mau binatang buas, mau tumbuhan-tumbuhan yang berbahaya sekalipun, kita nggak peduli. Itu ada di dalam pikiran kita, itu bisa bertumbuh di dalam pikiran kita kalau kita tidak filter, kita tidak memperhatikan. Nah, sumber primer, sumber utama untuk kita bisa mengetahui apa itu pikiran Kristus adalah firman Tuhan. Alkitab katakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya tidak ada jalan yang lain. Hanya ada satu pintu, hanya ada satu jalan untuk kita bisa mengenal dan mengetahui pikiran Kristus. Kita baca dulu sebuah kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-16. 1 Korintus pasalnya yang kedua ayat yang ke-16. Kita bisa mengikuti dari Alkitab kita masing-masing dalam terjemahan baru. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Nah, kalimat ini yang kita notice, yang kita highlight. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Bukan hanya Paulus saja yang memiliki pikiran Kristus. Tetapi di sana pakai kata kami. Nah,
Sedikit saya sampaikan tentang Korintus ini. Kota Korintus adalah kota yang kaya. Pada saat surat ini dituliskan, kota Korintus itu merupakan pusat perdagangan. Karena kota Korintus itu punya 2 pelabuhan besar. Pelabuhan Lakheu dan pelabuhan Kenkrea. Jadi perdagangan pada saat itu berpusat di kota Korintus. Di mana para filsuf orang pintar di Yunani itu mondar-mandir melalui 2 pelabuhan besar ini. Dan di tempat itu berdiri jemaat Tuhan. Nah, ada permasalahan di dalam kota Korintus ini, di jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus ini. Yang pertama, karena kota Korintus itu terdiri dari berbagai multikultural. Jadi orang-orang yang ada di dalam jemaat Korintus itu ada dari berbagai etnis, dari berbagai suku. Jadi mereka susah untuk bersatu karena masing-masing masih memegang kebudayaan, adat istiadat mereka. Dan yang kedua, permasalahan terbesar di jemaat Korintus adalah kekanak-kanakan. Kita pernah baca Alkitab, Paulus mengatakan hal ini. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Jadi kita ketahui bersama bahwa kalau kita masih kanak-kanak, kita susah untuk mengerti dan memahami pikiran Kristus. Menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Saya ulang sekali lagi. Menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa di dalam pikiran kita itu pilihan. Apa bedanya seorang anak kecil dan orang yang sudah dewasa? Hal yang paling kita bisa lihat bahwa seseorang sudah dewasa, dia punya tanggung jawab. Itulah sebabnya kenapa orang yang mau menikah, ada konseling, ada tes karakter, ada lain sebagainya untuk mengetahui bahwa dia bisa bertanggung jawab. Dia bisa mengerjakan tanggung jawabnya di dalam rumah tangga. Jadi ada sebuah prinsip yang kita belajar pada pagi hari ini bahwa sebelum kita mau belajar tentang pikiran Kristus, kita perlu memperhatikan pikiran kita, apa yang kita masukkan, apa yang kita dengarkan di dalam kehidupan kita. Nah, 2 Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ketiga, saya baca dalam terjemahan bahasa Inggris, maafkan bahasa Inggris saya agak sedikit au-au, tapi percayalah ini terjemahan bahasa Inggris. 2 Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ketiga, saya baca dalam terjemahan King James Version, but I fear lest by any means as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Dalam terjemahan bahasa Inggris saya suka kalimat ini. Simplicity that is in Christ. Simplicity dalam terjemahan aslinya dikatakan haplotes. Apa itu haplotes? Bebas dari kepura-puraan. Bebas dari kemunafikan. Nah, pada waktu kita mau belajar tentang pikiran Kristus itu, kita harus memiliki simplicity di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita kerjakan, kita belajar dari Kristus. Kita belajar dari Yesus. Apa sih pikiran Kristus itu? Kalau kita baca di dalam Filipi pasalnya yang kedua ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-11, kita akan menemukan di sana tentang pikiran Kristus. Di dalam ayat yang ketiga dan keempat, pikiran Kristus itu adalah tidak mementingkan diri sendiri. Minggu lalu kalau kita perhatikan khotbah dari Pastor Ezra sudah membahas hal ini sangat implisit. Bahwa janda di Sarfat itu butuh pertolongan.
Tetapi ada yang datang, hamba Tuhan yang datang ini suruh buat untuk mempersiapkan makanan. Apa yang dilakukan janda Sarfat ini, sekalipun dia butuh pertolongan, dia tetap menolong orang lain. Jadi di dalam Filipi pasalnya yang kedua ini, saya tidak akan bahas panjang di sini, tidak mementingkan diri sendiri. Pikiran Kristus adalah kita menganggap orang lain lebih penting dari diri kita sendiri. Kita mengutamakan orang lain. Pikiran Kristus yang kedua adalah di dalam ayat yang ke-6, Filipi 2 ayat yang ke-6, tidak memaksakan untuk mempertahankan hak. Ada banyak orang, I have to say this, saya harus mengatakan, di dalam gereja mempertahankan haknya, posisinya, jabatannya, daripada berfungsi sesuai dengan kehendak Tuhan. Oh, tidak bisa, saya ini koordinator. Padahal nggak berfungsi. Yang ketiga di dalam Filipi 2 ayat yang ke-7, menjadi hamba. Jalan yang Kristus berikan kepada kita berbeda dengan dunia ini, bahwa kita harus menjadi hamba. Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Yang keempat, di dalam ayat yang ke-8, Yesus datang dan merendahkan dirinya. Di dalam ayat yang ke-8, Yesus taat, bukan hanya taat, tapi taat sampai mati. Saya tutup dengan hal ini. Mengapa pikiran Kristus tidak menguasai hidup kita? Yang pertama, di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-5. Satu saja. Mengapa pikiran Kristus tidak menguasai kita? 2 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Di sana ada kalimat menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Setiap manusia pasti punya ego. Ego itu, keangkuhan itu, kesombongan itu harus kita taklukkan di bawah kaki Kristus. Jadi, mengapa pikiran Kristus tidak menguasai kita? Karena kesombongan. Alkitab sudah menuliskan Allah menentang orang yang congkak. Kesombongan itu membuat malaikat dibuang dari surga. Tetapi kita harus belajar supaya pikiran Kristus itu menguasai kehidupan kita. Kita menaklukkan keegoan kita. Kita letakkan di bawah kaki Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya ingin kita menyanyikan satu pujian. Lagu ini lagu yang biasa kita mainkan, tetapi coba kita dengan baik, coba kita pikirkan dengan baik, apakah kita setuju dengan lirik dari lagu ini? Saya minta dibantu nanti oleh penyanyi. Mengiring seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu harapanku hanya di dalammu. Ku kan teguh bersamamu Bapa, jadikanku berjanamu untuk kemuliaan-Mu. Mungkin kita pernah lihat bagaimana orang membuat bejana. Bejana itu kalau sudah dibentuk tidak sesuai dengan keinginan yang membuat, apa yang dilakukan? Bejana itu
dihancurkan kembali dan dibentuk ulang. Setujukah kita dengan lagu yang kita nyanyikan itu? Kalau keadaan kita ini sedang tidak baik-baik, lalu Tuhan bilang, kamu bantu orang lain, kamu tolong orang lain. Keadaan kita sendiri saja sedang susah, tetapi firman Tuhan datang kepada kita pagi hari ini. Pikiranku, kehendakku, kuserahkan kepadamu. Jangan sampai ini yang terjadi. Kita latah di dalam menyanyikan sebuah lagu. Hafal teksnya, tahu liriknya, tahu kuncinya. Saya kalau tutup mata bisa. Tapi pada waktu kita mau mengerjakan, apa kita setuju dengan lagu yang sudah kita nyanyikan? Kita nyanyikan sekali lagi refrain pujian ini. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kami bersyukur pada pagi hari ini untuk firman Tuhan yang datang kepada kami. Firman Tuhan ini datang kepada setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, setiap kami yang mendengarkan di tempat ini, yang mendengarkan melalui streaming online. Kami percaya Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu itu akan menjamah setiap kami, mengubahkan pribadi kami, supaya pikiran kami sesuai dengan pikiran Kristus. Apa yang kami kerjakan bukan lagi menuruti keinginan daging kami, tapi kami mau mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa, ada pokok-pokok doa syafaat yang akan kami naikkan pada pagi hari ini. Hamba berdoa mengucap syukur untuk kesembuhan ibu dari saudara kami Rival. Hamba percaya kesembuhan itu berasal dari Tuhan. Tetapi kami bersyukur bahwa lewat semuanya ini kami belajar bahwa tidak ada tempat yang lain yang bisa kami andalkan ketika kami mengalami sakit, ketika kami mengalami masalah. Cuma Yesus satu-satunya jalan keluar di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu percaya kesembuhan yang sempurna yang berasal dari Tuhan menjadi bagian dari Ibu Rival. Bahkan seluruh keluarga besar Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur juga untuk kelulusan teman-teman, baik itu yang akan wisuda maupun kelulusan seminar hasil. Hamba-Mu percaya ketika kami mempersiapkan segala sesuatu dengan baik dalam kehidupan kami, kami belajar dengan baik mempersiapkan segala sesuatu untuk kami mengikuti ujian. Kami percaya Tuhan akan menolong kami. Roh Kudus yang ada di dalam kami akan memberikan kami kemampuan, memberikan kami hikmat di dalam kehidupan kami untuk kami bisa mengerjakan setiap tes, setiap tanggung jawab di dalam apa yang menjadi tugas kami. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur juga untuk semua rekan-rekan yang sudah lulus, yang sudah menikmati hasil dari ujian mereka. Berdoa untuk rekan-rekan kami yang mencari pekerjaan. Hamba-Mu percaya Tuhan memberikan yang terbaik bagi setiap kami yang membutuhkan, baik itu pekerjaan di dalam kehidupan kami maupun di dalam rumah tangga kami. Hamba-Mu berdoa bahwa skill talenta yang ada di dalam kami Tuhan tambahkan, sehingga apapun yang kami kerjakan Tuhan buat semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami akan ujian sepanjang minggu ini.
takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Biar kiranya itu menjadi bagian di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami belajar untuk takut akan Tuhan. Kami belajar untuk mempersiapkan studi yang akan kami masuk di dalam ujian, sehingga apa yang akan kami masuk di dalam ujian, apa yang akan menjadi tes di dalam ujian, kami dapat menjawabnya dengan baik. Anak-anak-Mu semua yang mengikuti ujian ini dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu juga berdoa, kami berdoa bagi jemaat GBI Oikumene yang mengalami sakit penyakit atau melakukan operasi. Hamba-Mu berdoa kesembuhan yang berasal dari Tuhan menjadi bagian dari kehidupan kami. Yang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan jamah setiap sel anatomi tubuh, sehingga semua yang terganggu, semua yang sakit menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa bagi bangsa dan negara ini, bagi tempat di mana kami tinggal di kota Makassar ini. Kami ada di tempat ini, kami berfungsi sebagai tubuh Kristus di tempat ini. Kami berdoa bagi kota kami, kota Makassar ini, bahkan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia ini di mana kami berada. Kami percaya kalau bangsa dan negara ini masih ada, ini semua karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ada orang-orang, ada umat-umat Tuhan yang berseru kepada Tuhan, yang memanggil nama Tuhan supaya Tuhan berbelas kasihan bagi bangsa kami, bagi kota kami, sehingga kami masih bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan, baik itu ibadah, baik itu kegiatan kerohanian dengan baik, dengan aman di dalam perlindungan Tuhan. Kami memberkati para pemimpin yang di bangsa kami ini, mulai dari Bapak Presiden sampai kepada seluruh staf di kementerian, sampai seluruh aparat-aparat yang ada di dalam pemerintahan, semuanya dapat bekerja dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tolak setiap pemikiran-pemikiran manusia yang mau memikirkan rencana-rencana yang jahat, yang mau melakukan kekerasan, kerusuhan. Kami patahkan semua pemikiran-pemikiran itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar roh takut akan Tuhan menguasai bangsa ini, menguasai kota kami, menguasai setiap keluarga-keluarga, sehingga kami semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan bagi kota kami, kota Makassar ini, kami berdoa dari timur, barat, utara, dan selatan, ada damai sejahtera Tuhan yang menguasai kota kami, kota Makassar ini. Sehingga kami beraktivitas, kami bekerja, kami menikmati hasil dari kota ini. Semua karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami berterima kasih karena Tuhan baik di dalam kehidupan kami. Ini ucapan syukur kami, ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kebesaran
dalam setiap waktu di hidupku. Kau selalu sertaku, selalu mengasihiku. Cinta yang ku dapat darimu kan selalu terlukis di hatiku. Ketika kau bertanya padaku, apakah ada cinta yang lain? Ku sadari cinta dalam hatiku, akulah milikmu, hanyalah dirimu. Ketika kau bertanya padaku, apakah ku kasihi yang lain? Ku sadari kau segalanya bagiku, akulah milikmu, hanyalah dirimu. Hidupku, ku rasakan hadirmu dalam setiap waktu. Di hidupku, kau selalu sertaku, selalu mengasihiku. Cinta yang ku dapat darimu kan selalu terlukis di hatiku. Ketika kau bertanya padaku, apakah ada cinta yang lain? Ku sadari cinta dalam hatiku, akulah milikmu, hanyalah dirimu. Kau bertanya padaku, apakah ku kasih yang lain? Ku sadari kau segalanya bagiku, akulah milikmu, hanyalah dirimu. Kasihi yang lain, ku sadari kau segalanya bagiku, akulah milikmu, hanyalah dirimu. Luar biasa. Thank you saudara kalau sampai saat ini masih menonton secara live acara Undivided Worship with Giving My Best. Saya mau bagiin satu hal saudara. Dalam 1 Samuel 16 ayat 7, sekali lagi 1 Samuel 16 ayat 7, firman Tuhan berkata, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel,
Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku Tuhan telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tapi Tuhan melihat hati.